Selamat pagi para siswa, selamat bertemu lagi dengan saya Ibu Tiwi Kristanti di SMK Kristen 5 Klaten untuk pembelajaran matematika di kelas 12 ini. Para siswa, kalian sehat semua? Saya harapkan seperti itu ya. Oke, untuk pelajaran saat ini, untuk materi subbab saat ini adalah permutasi dan kombinasi. Tetapi untuk waktu ini tidak akan saya bahas semuanya, karena yang akan saya bahas cuma permutasi saja. Kalian sudah siap? Mari siapkan buku tulis, catatan kalian, juga pulpen, dan kita akan memulai pelajaran kita. Para siswa, untuk permutasi dan kombinasi, saya kira ini tidak akan terlalu sulit buat kalian. Dan untuk faktorial kita sudah mempelajari kemarin untuk faktorialnya dengan definisi bahwa hasil kali semua bilangan bulat dari 1 hingga n. Itu adalah definisi dari faktorial. Sedangkan lambang faktorial sendiri kemarin seperti apa? Lambang faktorial, nah, seperti tanda seru. Ini lambang faktorial ya. Saya kira kalian sudah tidak asing lagi, karena minggu kemarin kita sudah mempelajarinya. Kemudian yang akan kita pelajari saat ini adalah permutasi. Permutasi adalah penyusunan objek ke dalam urutan tertentu. Jadi nanti harus dibuat ke dalam urutan tertentu. Sedangkan yang akan kita bahas untuk minggu depan adalah kombinasi. Kombinasi adalah penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, ini ada kata-katanya, tanpa memperhatikan urutan. Untuk minggu depan juga kita akan mempelajari tentang koefisien binomial. Itu sedikit definisi yang saya jabarkan. Sekarang kita masuk untuk contohnya. Kalian lihat di sini. Contoh permutasi. Misalnya, tentukan jumlah urutan yang mungkin jika murid, guru, karyawan harus berada pada satu titik atau satu baris. Nah, ini ada kata-kata satu baris. Maka, kemungkinan yang mungkin adalah murid ada di depan sendiri, belakangnya guru, belakang sendiri karyawan. Seperti itu. Kemudian bisa saja murid, karyawan, guru. Bisa juga guru, karyawan, murid, dan seterusnya. Nah, setelah kalian hitung, ternyata dari uraian ini kita bisa membuat terdapat 6 urutan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengerjakannya dengan cara lain, yaitu dengan kotak seperti yang sudah kita pelajari kemarin itu. Ada 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena di situ ada murid, guru, karyawan. Berarti ada 3 toh? Murid, guru, karyawan. Nah, sekarang di kotak pertama ini kita bisa mengisi siapa saja yang bisa masuk. Artinya ini di yang paling depan misalnya. Bisa murid, bisa guru, bisa karyawan. Berarti ada 3 cara. Maka di kolom ini kita tulis 3. Misalnya saya pilih murid dulu. Maka untuk kolom kedua ini kita tidak bisa mengisi dengan murid. Maka yang bisa masuk di sini adalah guru dan karyawan. Ada berapa? Ada 2. Kita tulis 2. Misalnya saya milih karyawan. Nah, sekarang murid dan karyawan itu sudah tidak bisa kita pilih. Yang bisa masuk ke kolom ketiga tinggal guru. Hanya guru saja berarti 1. Kalau sudah, tinggal kita kalikan. 3 kali 2 kali 1. Ketemunya 6. Nah, lihat ini. Hasilnya sama. Jadi kalian bisa menggunakan cara mencacah seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan cara perhitungan seperti ini. Terserah kalian mana yang kalian anggap paling gampang. Kemudian, selanjutnya adalah permutasi n objek tanpa pengembalian. Nah, sekarang yang pertama adalah seluruhan atau keseluruhan. Misalnya, terdapat 4 macam buku statistik, 3 macam buku pemrograman, dan 2 buku hardware. Ada berapa cara penyusunan buku tersebut? Nah, misalnya, yang pertama adalah 4 buku statistik. Di semuanya diambil. Maka
Permutasi 4 dari 4. Nih, permutasi 4 dari 4. Itu artinya apa? 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Diperoleh 24. Kemudian misalnya, yang kita ambil adalah 3 buku pemrograman. Maka yang bisa kita gunakan adalah permutasi 3 dari 3. Sehingga diperoleh 3 faktorial. Hasilnya berapa? 3 kali 2 kali 1 diperoleh 6. Begitu juga untuk 2 buku hardware. Bisa kita tulis permutasi 2 dari 2 dan seterusnya. Saya kira untuk permutasi N objek pengambilan tidak ada masalah. Nah, sekarang bisa kita simpulkan permutasi N objek tanpa pengembalian. Nah, kita peroleh rumus baru. Ini rumusnya. Permutasi R dari N. Ya, membacanya seperti itu. Permutasi R dari N. Rumusnya apa? Rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ini rumusnya. Sekarang kita lihat contohnya. Dari 6 orang pendiri suatu partai akan dipilih apa? Dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa macam kemungkinan susunan yang tersusun dalam struktur pengurus partai itu? Nah, lihat di sini. Dari 6 orang pendiri suatu partai, berarti N-nya ada 6. Di sini ada 6. Kemudian akan dipilih apa? Akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini sebagai R. R-nya 4. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa macam kemungkinan susunan struktur pengurus partai tersebut? Nah, kita bisa masukkan ke rumus yang di atas ini. Permutasi R dari N. N-nya 6, R-nya 4. Maka diperoleh ini. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4. Maka diperoleh, setelah kalian hitung, ini hitungannya. Diperoleh 360. Mudah bukan? Saya kira tidak akan kesulitan. Kemudian selanjutnya, permutasi N objek tanpa pengembalian. Untuk yang selanjutnya adalah melingkar. Permutasi yang melingkar. Permutasinya apa rumusnya? N dikurangi 1 faktorial. Untuk melingkar ini biasanya kita gunakan untuk contoh-contoh soal, untuk tempat duduk, untuk berjabat tangan. Biasanya soal-soalnya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. 6 orang duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa kemungkinan urutan ke-6 orang tersebut? Nah, N-nya ada berapa? 6 orang. 6 nih. Karena dia melingkar, maka rumusnya N dikurangi 1 faktorial. 6 dikurangi 1 faktorial. Berarti 5 faktorial. 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Diperoleh 120. Seperti itu. Itu saya kira tidak ada masalah. Selanjutnya, permutasi N objek dengan pengembalian. Rumusnya apa? Rumusnya permutasi R dari N. Atau bisa kita sebut N pangkat R. Contohnya, tentukan permutasi dari A, B, C sebanyak 2 unsur dengan pengembalian unsur yang terpilih. Nah, solusinya apa? N-nya ada 3, kan? A, B, C ada 3. R-nya berapa? 2, yaitu 2 unsur R-nya. Maka diperoleh permutasi 2 dari 3. Rumusnya N pangkat R, atau 3 pangkat 2, diperoleh 9. Nah, kalau kita mencacah, jawabannya seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang permutasi dari N objek dengan perulangan. Permutasi N objek dengan perulangan. Rumusnya apa? Permutasi dari N1, N2, N3 sampai dan seterusnya sampai NK dari N adalah N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dan seterusnya sampai
NK faktorial. Nah, ini biasanya digunakan untuk soal-soal yang mempunyai huruf-huruf yang sama. Nah, seperti ini contohnya. Tentukan permutasi dari huruf-huruf statistika. Maka solusinya dilihat. N-nya 9. 9 itu dapatnya dari mana? Ini dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, N-nya 9 bukan? Kemudian ada huruf-huruf yang sama. Huruf yang sama apa saja? S misalnya. Nih, S-nya ada berapa? S-nya ada 1, 2. Maka kita tulis N1-nya 2. Apalagi yang sama? T. Kita cari T. T-nya ada 1, 2, 3. Berarti T-nya 3. Nih, 3. Kemudian I. I-nya ada 1, 2. Maka kita tulis 2. Jadi untuk N1 itu sama dengan N1 faktorial itu 2. N2-nya kan 3. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, 6. N3, 2 faktorial, 2. Nah, maka diperoleh kalau menggunakan rumus yang di atas, kita peroleh apa? Permutasi 2, 3, 2 dari 9. Kita peroleh 9 faktorial dibagi 2, 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Diperoleh kita tulis seperti ini. Kalian bisa tinggal mengalihkan saja. Demikian para siswa untuk pertemuan saat ini tentang permutasi dengan berbagai macam rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Semoga kalian paham dan bisa mengerti setiap soal-soal yang kalian lihat nanti. Para siswa, setelah kalian melihat video ini, nanti kalian harus mengisi di link presensi dan juga soal, di situ sudah jadi satu, kalian bisa mengerjakannya. Demikian pertemuan kita saat ini. Terima kasih karena kalian sudah semangat untuk belajar. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.